Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini, hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD seperti apa kondisi pergerakan minggu depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nggak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita lihat, kita mulai di time frame weekly. Dan tentunya kalau kita perhatikan ya, di time frame weekly sudah berjalan 1, 2, 3, 4 selama 4 minggu. Masih dalam tekanan seller yang cukup signifikan ya. Impulsifnya juga sangat besar dan terus berlanjut. Ini pasca terjadinya terbentuknya spinning top ya. Ada perubahan dari candle long legs doji. Dari sini ya startnya long legs doji. Kemudian ada spinning top. Ada perubahan candle warna hijau menunjukkan buyers momentum yang sangat kuat, terjadinya impulsif sampai dengan ada bearish pin bar. Dan kemudian di minggu berikutnya ada spinning top kembali ya. Di sini ada posisi di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang tapi didominasi oleh seller itu sendiri. Ada perubahan dari candle warna hijau 1, 2, 3 dan kemudian berubah candle warna merah. Ini menunjukkan aktivitas adanya seller menekan kuat hingga terjadinya 1, 2, 3 selama 3 minggu terjadi penurunan sampai membentuk level supportnya ya atau level terendahnya di 1884.95 dan area ini nanti akan kita bahas sekarang ya. Dan ini kalau kita perhatikan Anda bisa lihat ini lanjutan daripada weekly analisa yang sudah saya sampaikan ya di minggu kemarin, dimana kalau kita melihat dari data ini high weekly 1946.64 ya 2 minggu yang lalu ternyata tidak mampu di break dan market kecenderungannya lebih melihatkan high yang lebih rendah, low yang lebih rendah. Oke, ini saya hapus dulu. Maka saya akan geser untuk menjadikan low weekly ini lebih rendah berada di posisi 1884.93 dan high yang lebih rendah lagi ya datanya yaitu di 1916.15. Di sini menunjukkan aktivitas adanya dorongan seller itu berlanjut. Dan menurut saya minggu depan masih ada potensi terjadinya dorongan seller ya. Tapi tentunya seperti biasanya kita akan melihat ya hari per harinya karena range-nya ini kan sangat kecil ya. Dalam satu minggu hanya berkisaran 31,22 dolar per troy ounce. Artinya ada penurunan sebesar 1,66%. Padahal kalau kita ketahui mingguan itu bisa mencapai 40 ya, 40 sampai dengan 50 dolar per troy ounce. Tapi ini menunjukkan adanya volatile yang sangat rendah ya hari per harinya tadi ya. Selama kita bahas selama satu minggu ke belakang, maksudnya dari beberapa hari ke belakang itu menunjukkan volatile yang memang sangat rendah. Makanya kalau kita perhatikan weekly-nya pun ya, candle weekly-nya terbentuk sempurna impulsif bearish seperti ini ya, tidak menunjukkan volatile yang sangat tinggi gitu ya, karena hari per harinya tadi menunjukkan volatile yang sangat rendah ya. Pergerakannya itu turun tapi tidak menunjukkan aktivitas yang cukup besar, intinya di situ. Dan kemudian kalau kita lihat data berikutnya adalah level psikologinya ya, yaitu 1900, yang dimana level psikologi 1900 ini berhasil di breakout ya. Break candle close di bawah 1900 ini merupakan data bahwasanya pergerakan untuk XAU USD ya terjadi kecenderungan bergerak turun. Dan kemudian kalau kita perhatikan di sini ada rally base rally, di sini juga ada rally base rally, apalagi di sini juga ada tumpuan daripada drop base drop ya. Menurut saya kuat menuju ke level tersebut untuk minggu depan ya. Di area ini merupakan targetnya. Ini adalah target ya, target untuk apa? Penurunan minggu depan ya di wilayah area ini. Sebentar saya tandain dulu posisinya targetnya. Ini adalah targetnya ya di posisi tersebut. Sebentar saya tandain dulu untuk target minggu depannya. Minimal sampai sini ya, ini minimal sampai sini. Saya masukkan dulu ininya, polanya. Oke, kita kembali lagi. Ya, targetnya adalah 1866.74 ya. Ini merupakan target weekly ya. Ini adalah target weekly untuk terendahnya. Tapi ini masih gambaran. Kalau weekly kan kita tidak bisa buat acuan ya, dalam arti
open Senin besok langsung sell target sampai sini, nggak bisa seperti itu juga ya. Artinya kita memiliki target di 1866 ya, poin 74 untuk minggu depan. Jadi kita sudah plot dulu jika mana market masih memiliki kecenderungan bearish. Oke, saya memiliki target sampai dengan 1868.74. Untuk mendapatkan target ini bisa sesuai hingga mencapai level 1866.74 untuk minggu depan. Oke, kita harus melihat hari per harinya ya, dari pergerakan XAU/USD. Apakah ada tekanan buyers yang menunjukkan perubahan ya, pembentukan candlestick pattern, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Itu maksud saya. Jadi yang pertama dari time frame weekly ini yang bisa saya sampaikan ya, yang pertama adalah high dan low-nya semakin merendah ya, seperti ini, semakin turun dibandingkan minggu sebelumnya. Ini menunjukkan potensi adanya dorongan seller yang masih sangat kuat, apalagi ditutup di body candle impulsive bearish. Ini juga menunjukkan aktivitas dorongan seller yang sangat kuat, dan break di bawah level psikologi 1900 ini menunjukkan bahwasanya tekanan sellernya masih sangat kuat. Oke, dan saya memiliki target berikutnya adalah low-nya di 1866.74. Ini akan diuji level tersebut. Tapi dengan adanya pergerakan 1 minggu ke depan, nanti saya mau cek hari per harinya ya, seperti biasanya saya buat analisa ya untuk trading plan saya. Apakah di time frame daily khususnya ada perubahan, apakah ada pembentukan candlestick pattern, artinya ada perlawanan buyers terjadi. Tapi saat ini yang tentunya yang level terdekat ya, yang diuji ya itu 1900 ini ya. Level psikologi ini bisa terjadi bullish untuk koreksi ya, bullish untuk koreksi. Makanya nanti kita akan cek di time frame yang lebih kecil. Kecenderungan masih bearish untuk pergerakan XAU/USD saat ini. Langsung aja kita lihat di time frame berikutnya adalah time frame daily. Nah, ini sangat menarik. Time frame daily masih dalam posisi pembentukan area compression ya. Ini sudah saya tandain. Ya, masih dalam area compression, tapi yang perlu saya bahas di sini memang area compression ini rawan sekali akan adanya dorongan impulsif yang sangat kuat. Tapi kalau kita lihat pergerakan atau XAU/USD saat ini tidak terlalu volatile ya, apalagi minggu depan juga untuk data-data yang high impact tidak terlalu besar ya, kecuali ada sentimen pasar menunjukkan aktivitas pembelian besar-besaran, itu besar kemungkinan market akan kecenderungan impulsifnya sangat bullish sekali untuk sementara waktu gitu. Tapi kalau tidak ada aktivitas buyer dan seller yang menunjukkan dorongan sentimen ya yang sangat kuat ya, market masih dalam posisi area compression seperti ini gitu. Dan yang kedua, saya memiliki target ya, masih dalam posisi bullish juga, yaitu masih menguji area 1934 ya. Masih ada potensi menuju area 1934.08, itu maksud saya. Cuman di sini memang belum ada konfirmasi yang cukup kuat. Oke. Apalagi kalau kita lihat high weekly-nya di 1916.15. Oke, ini yang akan menjadikan titik ujinya ya, yaitu level psikologi, high weekly sampai dengan menuju area POC, point of control di 1934.08. Dan saya melihatnya pergerakan khususnya di hari Jumat ya, ini sangat menarik. Anda bisa lihat ya, saya zoom seperti ini. Hari Jumat menunjukkan pergerakan long legs doji ya, di mana ini ada pertemuan buyer sama seller. Ini sama-sama kuat nih, saling serang, tapi tidak menunjukkan siapa yang menang gitu. Makanya disebut dengan long legs doji ataupun doji. Ini candle galau ya menurut saya gitu. Belum ada potensi buyers dan seller memiliki dorongan yang sangat kuat, tidak ada. Tapi ada yang beberapa bisa kita catat di sini adalah Anda bisa lihat ketika ada struktur terjadinya pembentukan candlestick ya. Body candlenya ini kan merah yang memiliki body yang ya menurut saya cukup besar ya. Dan sampai dengan di sini ada seperti bearish pin bar ya, bodinya sudah mulai mengecil ya, dibandingkan dari hari Rabu. Candle hari Rabu kan bodinya besar. Kemudian hari Kamis bodinya tidak terlalu besar. Nah, ini artinya buyer itu sudah mulai masuk nih di wilayah area hari Kamis. Ada tekanan buyers yang menahan laju seller sampai terjadinya hari Jumat ya. Ini berhasil menekan seller hingga membentuk long legs doji ya. Nih ya, ataupun spanning top ya, tipis sekali ya pembentukan. Tapi di sini artinya sama, di mana buyers dan seller ini memiliki kecenderungan kekuatannya seimbang. Ini lagi saling serang. Nah, siapakah yang menang? Apakah buyer ataupun seller? Nah, itu nanti akan terjawab di hari Senin. Oke.
dengan konfirmasi yaitu atau kita identifikasi ya, yaitu batas breakout daily di 1891.75. Ini menjadikan batasannya saat ini. Artinya kalau hari Senin ya, oke, kalau hari Senin ternyata candlenya membentuk candle hijau atau bullish ya, dan berhasil breakout di atas daripada batas breakout saya yang saya tandain di sini di 1891.75 seperti ini pembentukannya ya, seperti ini, maka akan menunjukkan aktivitas dorongan bullish itu terjadi ya, atau bullish untuk koreksi karena masih dalam trend bearish. Oke, bullish akan terjadi, cuman hati-hati. Makanya saya katakan ketika ada perubahan struktur pembentukan candle ya, ada perubahan warna. Kalau ini kan memang seperti fake candle ya. Kalau di sebelumnya ini ada seperti fake candle. Tapi tentunya ini perubahan itu terjadi dari posisi tekanan ini inverted hammer ini yang sangat kuat ya dorongannya. Ya, hammernya sangat kuat, ekornya panjang, bodinya kecil ya, tapi ada tekanan bias terjadi ya dan membentuk candle hijau. Tapi lihat Anda bisa lihat. Nah, batasannya waktu itu kan saya tandain 1914.10 ya, dan candle berikutnya ini tidak mampu break di atas daripada open bearish-nya ini 1914.10, bahkan membentuk candle bearish. Ini menunjukkan bahwasanya seller kembali lagi menekan ke bawah sampai adanya 1 2 3 ya, 4 candle selama 4 hari terjadi penurunan. Dan ini yang menjadikan pertanyaan berikutnya adalah di hari Senin besok ya. Saya katakan lagi hari Senin besok, kalau candlenya sampai membentuk candle bullish ya, ataupun candle warna hijau aja ya, candle warna hijau dan katakanlah tidak mampu break di atas daripada batas breakout, itu masih ada peluang hari Jumat kita lihat kembali sampai adanya perubahan breakout di atas 1891.75 seperti ini. Ini untuk daily ya, breakoutnya di daily, bukan breakoutnya di time frame yang lebih rendah, tapi di daily. Oke, jadi candle sempurnanya di daily sampai break di atas 1891.75 itu menunjukkan aktivitas dorongan bullish terjadi. Artinya buyers memenangkan ya peperangan antara buyer dan seller ini di hari Jumat ya. Senin nanti akan terjawab siapa yang menang. Jika mana ditutup candle bullish seperti ini dan break di atas 1891.75, saya katakan buyers menang. Oke, maka ada dorongan bullish untuk koreksi, itu maksud saya. Oke, ya, jadi itu posisinya. Dan sekarang kita akan coba cek kembali di time frame yang lebih kecil. Kita akan mengupas daripada pembentukan long legs doji ini, karena saya melihatnya, Anda bisa lihat low-nya ya di posisi 1884.93 ini terjadi di hari Kamis, tapi hari Jumat low-nya tidak mampu break di bawah level tersebut. Beda dengan yang sebelum-sebelumnya, Anda bisa lihat low-nya lebih rendah, high-nya lebih rendah, makanya tekanannya sangat kuat. Dan posisi hari Jumat ini biasnya sudah sangat kuat nih. Nah, low-nya terbentuk di atas daripada low hari Kamis, yaitu 1886.65 maksud saya. Ini adalah low yang terbentuk di hari Jumat, dan high-nya juga semakin menurun. Tapi kan posisinya ini wajar gitu kalau semakin menurun, tapi minimal ini low-nya lebih tinggi. Ini merupakan tekanan bearish-nya udah sangat kuat gitu, makanya membentuk long legs doji. Buyer dan seller ini bertemu dan saling serang nih, siapa yang menang. Oke, ini posisinya dari time frame daily ya yang bisa saya sampaikan. Kita akan cek di time frame 4 jam. Nah, ini kita akan ulas seperti apa kondisinya untuk market hari Senin ya, khususnya di time frame 4 jam ini. Tapi sebelumnya saya akan bersihkan dulu, karena kemarin targetnya di golden level sudah sampai ya, di kisaran antara area 1896.75 ya. Ini terjadi pukul 8 malam ya, dan kemudian sudah ada konfirmasi dan terjadinya penurunan. Target saya sampai area ini ya, 50% daripada pembentukan channel ini di line biru. Oke, Anda bisa lihat ya, target saya sampai sini dan sesuai ya. Memang pergerakannya tidak besar dan di sini membentuk sebuah area compression. Oke, golden level sudah tersentuh ya. Saya akan hapus dulu dan saya rapikan ya posisinya. Dan ya, selamatlah buat teman-teman kemarin yang sudah trade dan menghasilkan keuntungan. Oke, saya hapus dulu, saya bersihkan supaya enak kita melihatnya. Area base ini sudah direspon ya, tentunya saya hapus saja, sudah direspon dan sudah terjadi penurunan. Oke, Anda bisa lihat ya pembentukan, maksud saya pergerakan daripada XAU USD ya sampai dengan saat ini masih dalam area inside bar
atau sudah saya batasin menjadikan area breakout area ya, yaitu pembentukan impulsi bearish sebelumnya. Ini merupakan dorongan seller yang masih sangat kuat ya, menurut saya sampai dengan saat ini, oke. Menurut saya sampai dengan saat ini masih memiliki dorongan yang sangat kuat. Dan Anda bisa lihat pergerakannya kemarin ya, khususnya di hari Jumat itu membentuk sebuah area compression ya di time frame 4 jam, tidak menunjukkan aktivitas impulsif bullish yang sudah saya tandain di sini. Jika mana area 1899.36 terjadi breakout, maka market akan memiliki dorongan bullish yang sangat kuat. Tapi market kecenderungannya bergerak berada di area inside bar. Ya, masih dalam acuan impulsifnya ini tidak berubah. Bahkan level low-nya pun 1888.23 dengan batas breakout di level tersebut tidak berhasil di breakout ya. Sampai dengan akhir sesi penutupan juga market memang sempat turun di level 1886.66 tapi tidak mampu dan dia masuk kembali area inside bar. Ini artinya masih dalam konsolidasi di time frame 4 jam ya. Tidak ada perubahan, masih dibayang-bayangi oleh pembentukan candlestick pattern yaitu bearish engulfing. Oke. Ini time frame 4 jam ya. Kita belum ada informasi yang cukup kuat. Artinya saya melihatnya masih sama ya, masih sama artinya gini. Kalau nanti hari Senin ya ada dorongan seller seperti ini ya, menunjukkan aktivitas break di bawah area batas breakoutnya. Ini Senin ya, jam 8 pagi gitu. Oke, candle penutupan saya kan genap. Nah, contohnya break seperti ini, candlenya bentuk bearish, close di bawah level 1888.23. Maka menurut saya akan memiliki kecenderungan akan menguji kuat wilayah trendline bawah. Ini saya akan geser sedikit lagi ya. Saya akan geser seperti ini, saya panjangin. Oke, akan menguji kuat ke wilayah area ini, trendline bawah ya. Nah, sampai area sini. Jadi ada kemungkinan akan menguji kuat wilayah area ini. Karena kan ini setelah impulsif, ini kan korektif baru menuju area 50% ya. Masih bergejolak di area 50% daripada trendline warna biru ini. Ya, biasanya kalau sudah break di bawah dan ini trendline ini sudah mendekati batas breakout. Jadi kemungkinan kalau hari Senin jam 8 pagi ya, ataupun nanti setiap pergantian 4 jam break di bawah area 1888.23 maka menunjukkan aktivitas dorongan seller itu ya seperti ini polanya, akan menuju area trendline. Nah, akan menuju area trendline ini. Ya, kalau posisinya ternyata konsolidasinya lama ya seperti ini. Ingat, kalau konsolidasinya lama seperti ini ya besar kemungkinan akan menuju area zona buy. Udah pasti. Karena zona buy kalau dia bergeraknya membentuk sebuah area compression, turunnya tidak besar gitu ya, bertahap ya, zona buy ini bisa menjadikan acuan untuk counter trend ya, counter trend. Ya, ini menjadikan zona buy, menjadikan counter trend di area berkisaran 1878.03 sampai dengan 1871.41. Tapi ingat, counter trend ini kita tidak bisa mengambil keuntungan yang cukup besar ya, karena counter trend itu ya minimal bisa scalping ataupun intraday pun hanya 5 lah. 5 itu sudah cukup bagus menurut saya ya kalau untuk counter trend, karena belum ada di time frame besar daily ya yang sudah kita bahas tadi, belum ada konfirmasi, kecuali sudah ada konfirmasi pembentukan candlestick pattern, baik single pattern, double pattern, atau triple pattern yang menunjukkan aktivitas itu terjadi dorongan yang sangat kuat. Oke, ini catatannya ya. Jadi saya melihatnya di time frame 4 jam seperti ini. Tapi kalau marketnya ternyata masih dalam impulsif bullish ya, seperti ini, close di atas daripada level sebelumnya ya. Ini kan ada dorongan bias juga ya. Dan ditutup seperti ini, maka akan menguji sekali lagi area trendline ya. Intinya di situ. Jadi kita lihat nanti apakah market ditutup di candle bullish seperti ini ya. Kita perbesar dulu ya. Ditutup candle bullish seperti ini maka akan menuju ke area trendline ya. Tekanannya seperti itu. Tapi kalau posisinya ditutup di candle bearish seperti ini, saya tandain juga, oke. Akan menuju ke area trendline bawah. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ada dua kemungkinan yang pastinya. Tinggal kita lihat kalau di bawah dengan syarat break di bawah area 1888.23 itu batasannya. Tapi kalau di atas batasannya sangat tinggi ya, yaitu 1899.38, dibatasi oleh area trendline ini. Ya, ini menjadikan batasannya. Jadi selain daripada impulsi bearish body candle-nya ini, saya memiliki batasannya adalah area ini. Oke.
Ini posisinya ya. Jadi kalau dia membentuk candle bullish, maka akan menguji trendline atas. Tapi kalau dia berhasil breakout di bawah batas breakoutnya 1888.23, maka menunjukkan aktivitas adanya dorongan seller yang menuju trendline bawah. Itu aja. Oke, ini posisinya ya. Dan sekarang kita akan lihat di time frame yang lebih kecil. Kita coba cari informasinya di time frame 1 jam. Oke, di time frame 1 jam ya pergerakannya tidak terlalu volatile ya. Ini pun sudah ditutup ada bullish engulfing dan long legs doji. Ya secara keseluruhan kalau kita lihat range pergerakannya sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, ya minimal ke area trendline masih memungkinkan sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Kemudian di bawah juga sangat memungkinkan sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Jadi intinya di situ. Tinggal mencari konfirmasi ya ketika ada di area trendline, baik itu ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down di wilayah tersebut, baru bisa sell di sini. Tapi kalau posisinya berada di trendline bawah, di sini ada zona buy yang lebih dekat ya, yang make sense lah. Artinya ada dorongan pembentukan channel ini ya, bearish channel atau descending channel, maka menunjukkan potensi itu ada terjadi penurunan. Secara keseluruhan karena range-nya sangat kecil ya, yang terjadi di hari Jumat kemarin. Anda bisa lihat di sini kalau kita ukur batas high dan low-nya ini hanya sebatas, ini sangat kecil sekali nih. $10,10 per troy ounce, ini sangat kecil sekali itu. Ya, jadi itu posisinya menurut saya masih dalam area channel ya. Jadi pengujiannya adalah area breakout atas untuk trendline ini ya, ini targetnya, dan batas bawahnya di sini. Itu aja ya. Jadi kalau kita tandain ya area trendline tersebut yang menjadikan targetnya gitu. Oke, jadi sementara ini dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk planning minggu depan, khususnya di hari Senin. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama saja. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Cocokkan analisanya, jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Catat daripada analisa dari high time frame sampai dengan low time frame, banyak informasi ya. Jadi tolong jangan di skip supaya tidak salah paham dan lebih dapat lah informasinya dibandingkan teman-teman skip daripada videonya nanti tidak mengerti apa yang saya sampaikan. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Happy weekend buat semuanya. Thank you buat supportnya ya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.